Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 861-870. Dongeng Donghua. Bab 861, harus pergi ke barat laut Daxing. Cepat, ikuti aku, Ji berkata dengan keras, seseorang melindungi kita, jangan takut. Tapi ketika Ji menoleh ke belakang, tiba-tiba dia mendapati bahwa para siswa ketakutan dan konyol penampilan para barbar cukup untuk menakuti orang-orang. Siswa yang tinggal di Universitas King He dilindungi bahkan dalam pertempuran Los Angeles. Belum pernah melihat darah asli. Itu hanya karena tahun pertama dibajak dengan Ren Xiaosu, jadi para siswa senior ini dibawa pergi oleh para guru sekolah setelah para bandit memasuki kampus. Sekarang menghadapi pemandangan di mana penembak jitu membunuh orang barbar, beberapa orang bahkan berdiri diam dan tidak bisa bergerak sama sekali. Garis depan ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Sebelum saat ini, mereka berpikir bahwa mereka hanya akan mengirim beberapa persediaan dan kemudian tinggal di belakang untuk melakukan pertunjukan. Mungkin mereka akan melakukan beberapa tugas dan kemudian mereka akan kembali ke Los Angeles. Pengalaman hidup mereka yang berharga. Tetapi pada saat ini mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat kembali. Ji melihat semua orang tidak bergerak, dan segera bergegas, dia dengan cepat berbalik dan berteriak pada semua orang, jangan pegang tanganmu, lari. Raungan itu membangunkan para siswa, dan ratusan orang mulai melarikan diri dengan kostum warna-warni. Selama periode ini, sekelompok kecil orang barbar yang telah membunuh mereka terbunuh. Dan penembak jitu yang tidak tahu di mana mereka bersembunyi telah mengalihkan target untuk atas gudang senjata. Pangkalan depan dikendalikan oleh senjata api, yaitu, setelah semua orang masuk, kecuali pasukan utama yang akan membuka garis depan, mereka harus meletakkan senjata api di gudang. Cukup beralasan bahwa pangkalan depan ini seharusnya memasuki manajemen militer masa perang. Semua prajurit harus diisi dengan amunisi hidup. Saya tidak tahu mengapa sistem manajemen di sini tidak berubah. Dengan cara ini, bahaya besar yang tersembunyi telah terkubur malam ini. Selain itu, sebelum semua orang menonton pertunjukan sastra, bahkan jika mereka meninggalkan ketertiban dan pergi ke gudang senjata, kerumunan tampak agak ramai. Setelah ratusan orang barbar memasuki markas yang maju, mereka menugaskan beberapa unit tempur kecil untuk mengalihkan markas yang maju, sementara pasukan utama lainnya berlari ke arah gudang senjata. Lebih cepat dari tentara Tinder. Pasukan Tinder cemas ketika mereka melihat situasi ini. Garis depan baru saja kembali berita bahwa orang barbar lebih bersedia untuk menggunakan senjata panas. Sekarang jika gudang senjata diambil, tentara mereka hanya dapat menemukan kaki meja dan orang-orang barbar. Perkelahian senapan. Pada saat ini, seorang perwira yang bergiliran mengambil beberapa tentara Tinder tiba-tiba berbalik ke asrama mereka. Seorang berkata, sekarang kita semua lari ke gudang senjata. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan senjata untuk sementara waktu di masa lalu, ikuti saya. Pergi dan ambil senjata di menara penjaga itu. Petugas itu tiba-tiba ingat bahwa meskipun prajurit penjaga semuanya tewas, senjata mereka masih ada di sana. Dengan mengatakan itu, lebih dari 10 orang bergegas ke barbar untuk masuk ke arah masuk, bermaksud untuk menduduki kembali menara penjaga. Tetapi pada saat ini, sekelompok kecil orang barbar dengan kapak besar tiba-tiba menghalangi jalan, hati petugas itu gelap, dan itu sudah berakhir. Anda pergi ke arah lain, saya akan menghentikan mereka, kata petugas itu bahwa ia juga memiliki tingkat kekuatan T3. Jika ia berjuang keras, ia harus dapat membantu tentara mendapatkan waktu. Meskipun ia pasti akan mati, jika para prajurit bisa mendapatkan senjata, kata mereka ketidakpastian dapat berperan. Petugas pengikat, jika perlu, tidak hanya mengorbankan tentara, warga sipil, dan orang-orang yang tidak terkait, tetapi mereka juga tidak keberatan mengorbankan diri mereka sendiri.
Para prajurit tidak banyak bicara, mereka meninggalkan perwira dengan tegas dan berencana untuk membypass orang-orang barbar dan bergegas ke menara penjaga. Namun, mutasi tiba-tiba terjadi. Sebelum petugas Tinder dan orang barbar bertemu, dua orang barbar ditembak di kepala pada saat yang bersamaan. Kabut darah tipis dan campuran putih yang tidak diketahui terciprat keluar, dan tubuh petugas juga terkontaminasi. Barang-barang curian, tetapi dia bereaksi pertama kali, penembak jitu. Kedua penembak jitu di Dasishan. Dia tahu bahwa tidak ada penembak jitu di pangkalan depan, dan sekarang semua penembak jitu berada di garis depan, jadi jika ada dan ada dua penembak jitu yang menembak pada saat yang sama, itu pasti keduanya di Dasishan. Pikiran petugas di sini gelisah untuk beberapa saat, tetapi dia tidak ingin selamat dari hal ini, tetapi berteriak dengan keras. Dua orang tidak peduli dengan saya, tolong dukung arahan gudang segera dan bantu departemen kami untuk mengambil persenjataan. Laporan pertempuran tentang Perang Dunia I telah diberitahukan ke seluruh pasukan oleh HAL. 5092. Semua perwira yang telah membaca laporan itu sangat jelas. Dua penembak jitu yang tidak dikenal dalam pertempuran itu mengambil keuntungan besar. Mereka adalah dua tuan dan tuan. Guru bahkan dapat bertarung langsung dengan lebih dari 40 orang barbar. Orang seperti itu tiba-tiba muncul di markas muka, Tuhan memberkati Tinder. Namun, petugas Tinder salah memperkirakan jarak antara dia dan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memandang petugas dengan mulut terbuka dan berteriak di depan mata. Tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang berteriak pihak lain. Sekarang, dalam lingkungan yang bising ini, bahkan jika jaraknya hanya beberapa ratus meter, Anda tidak dapat mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Apa yang dikatakan barang ini? Ren Xiaosu bertanya. Dia berkata, mari kita bantu Tinder untuk mengambil arsenal, kata Yang Xiaorong sambil memegang kacamata. Aku bisa bicara sedikit. Ren Xiaosu terkejut. Bagaimana mungkin gadis ini seperti harta karun di sampingnya? Dia bergumam, apalagi yang tidak kamu inginkan. Aku tidak bisa memasak, kata Yang Xiaogui saat dia membalikan moncongnya dan mengarahkan ke gudang senjata. Mereka berada 1,2 km jauhnya dari gudang senjata dan dalam jangkauan. Tetapi Ren Xiaosu merasa sedikit malu ketika mendengar ini. Tingkat memasak Anda jelas adalah seorang master, dan Anda tidak ingin memasak. Anda dapat memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang bukan saatnya untuk melibatkan ini, Ren Xiaosu dengan tenang berkata. Saya di sini untuk menyelamatkan orang, menembakkan orang-orang barbar gerilyawan itu, Anda membantu gudang senjata. Oke, tunggu, seru Yang Xiao Guang. Ada sesuatu. Ren Xiaosu segera menoleh untuk melihat gudang persenjataan itu, dan melihat orang biadab itu dengan cepat membunuh gudang itu, tetapi pintu gudang itu terbuka melaluinya. Dan kemudian, pasukan rahasia terbunuh. Tidak ada yang tahu kapan unit ini disembunyikan di gudang senjata, sama seperti tidak ada yang tahu kapan P5092 menyembunyikan unit khusus di KAM. Persis sama. Ren Xiaosu tiba-tiba teringat orang yang bertanggung jawab di pangkalan depan mengatakan bahwa kinerja sastra malam ini diperlukan oleh P5092. Mengatakan bahwa perlu untuk membuat para prajurit santai secara bergiliran dan melihat programnya. Tapi bagaimana orang seperti P5092 bisa diam dan melakukan gerakan yang berlebihan, dan pihak lain jelas tahu bahwa pertunjukan seni ini mudah menarik KAM. Karena itu, Tinder tahu sejak awal bahwa orang barbar itu masih harus menyembunyikan kekuatannya di padang belantara, dan setelah pasukan khusus itu dibongkar menjadi beberapa cabang. Satu mengikuti P5092 ke Dasishan, dan yang lain disembunyikan dalam gelap. Sejujurnya, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa orang-orang seperti P5092 bukanlah pecundang besar di barat laut. Pada saat pemikiran ini muncul, Ren Xiaosu merasa bahwa dia memiliki sedikit pemahaman tentang perilaku dahulu semua bakat yang tersedia pergi ke barat laut Daxing. Jadi itu harus menjadi tujuan terbaik mereka. Bab 862. Material yang hancur. Sebelumnya, ketika Dahuyu dan Wang Yun diselamatkan dari penjara rahasia bersama, ia mengatakan satu hal. Alasan mengapa ia meminta Ren Xiaosu untuk menyelamatkannya adalah untuk membuat Wang Yun dan Ji Xiang menjadi tim Ren Xiaosu di barat laut.
Kemudian, masalah di kelas selalu muncul sesekali dalam hati Ren Xiaosu. Dia tidak ingin bertarung untuk apapun, tetapi setelah banyak hal, dia juga menyadari bahwa jika dia ingin menjaga sesuatu, dia harus mengatakan selamat tinggal suatu hari nanti. Hari lajang. Seperti yang dikatakan Ren Xiaosu sebelumnya, kemenangan nyata tidak akan berubah untuk pahlawan tertentu, itu akan membutuhkan puluhan ribu orang untuk bekerja bersama. Dan apa yang paling tidak dimiliki Ren Xiaosu sekarang? Apakah ada kekurangan efektivitas tempur individu? Yang kurang dimiliki oleh Ren Xiaosu sekarang adalah kemampuan untuk mengarahkan operasi. Dia juga memiliki peta pembelajaran keterampilan, tetapi peta dasar hanya dapat disalin ke keterampilan paling tinggi. Ini seperti keterampilan bedah jantung Wang Jing adalah master, tetapi dia mengukir kembali peta pembelajaran dengan keterampilan dasar hanya maju. Mungkin keterampilan tingkat lanjut lebih baik daripada banyak orang, tetapi masalahnya adalah bahwa lawan-lawan di era ini semuanya adalah ahli taktis, mata mereka kotor. Dan pemain senior akan membunuh banyak rekan tim. Jika Anda meletakkannya di masa lalu, Ren Xiaosu akan berpikir, lalu tunggu peta keterampilan yang sempurna untuk menyalin tingkat master atau bahkan tingkat sempurna. Tapi sekarang, Ren Xiaosu berpikir bahwa energi seseorang terbatas. Karena dia tidak memiliki kemampuan ini, maka temukan seseorang yang memiliki kemampuan ini. Saat ini, ia telah melihat orang-orang dengan tingkat komando dan kemampuan tempur tertinggi. Mungkin hanya ada beberapa dari mereka, satu adalah King Ye, satu adalah Zhang Jinglin, dan satu lagi adalah P5092. King Ye pasti bisa menggali, Tuan Zhang berpikir tentang pensiun, dan Ren Xiaosu secara alami mengunci targetnya di HAL 5092. Dalam 2 hari terakhir, laporan pertempuran garis depan juga kembali. Kekuatan utama dari divisi ketiga P5092, Daji, terkenal di pangkalan depan. Ren Xiaosu melihat laporan itu dan menemukan bahwa P5092 ini dimainkan di Dasishan, pangkalan depan, atau garis depan mereka semua sangat cantik. Dan perhitungan di medan perang tampaknya semua ada di hatinya. Bakat orang ini di medan perang sudah cukup untuk dilihat Ren Xiaosu. Untuk sesaat, 4 kata Daxing Northwest melayang di benak Ren Xiaosu, berlama-lama. Tapi satu-satunya yang dikhawatirkan Ren Xiaosu adalah bahwa P5092 ini terlalu bagus dalam mengorbankan orang lain untuk umpan, yang tidak sesuai dengan nada barat laut. Meskipun Northwester tidak takut mati, dia mati sebagai umpan untuk apa-apa. Ren Xiaosu tidak tahan. Ini mungkin mengapa dia sulit untuk menjadi seorang komandan. Bahkan seorang penatua yang baik hati seperti Zhang Jinglin, bukankah dia memilih untuk mengorbankan pisau yang tajam? Pada saat itu, Zhang Jinglin telah meletakkan tangannya di koridor Gobi di utara, tetapi untuk mencegah mata-mata itu mengetahui berita, Zhang Jinglin tidak memberitahu apa-apa kepada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tidak menyalahkan Zhang Jinglin, karena membuat keputusan paling tenang dalam kekacauan dan membiarkan pasukan mencapai kemenangan akhir adalah apa yang harus dilakukan seorang komandan. Hal terakhir yang harus terjadi di dunia ini adalah menculik seorang komandan dengan moralitas, karena tidak ada moralitas sama sekali dalam perang. Prajurit biasa Tinder berlari ke gudang senjata, mencoba balapan dengan orang barbar. Dan sejumlah kecil orang barbar di pangkalan depan yang digunakan untuk menciptakan kekacauan telah dibunuh oleh Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi. Ren Xiaosu melihat ke arah lain dan melihat Meng Nan tiba-tiba jatuh ke tanah. Liang Che dengan tegas mendukung Meng Nan dan terus melarikan diri ke arah yang ditentukan oleh Ren Xiaosu. Ren Xiaosu bergumam, produk ini akhirnya menyingkirkannya. Hubungan di antara mereka harus cepat memanas sekarang. Yang Xiaokuan berbaring di atap klinik kesehatan dan memandang pemandangan itu sambil berkata, saya tidak tahu kapan seseorang akan tahu. Hahaha, siapa seseorang? Pada titik ini, pasukan khusus Tinder telah bergegas keluar dari gudang senjata. Meskipun tidak ada kepemimpinan T5. Lebih dari 100 pasukan serangan cepat yang terdiri dari pejuang T4 sudah cukup untuk membuat orang-orang barbar dengan kapak besar dan jarak dekat dengan tangan takut. Ren Xiaosu mengamati bahwa jumlah orang barbar adalah sekitar 400, dan saat mereka menghadapi pasukan khusus, mereka mulai ditekan ke belakang. Melihat bahwa mereka tidak berhasil menangkap arsenal, orang-orang barbar berbalik dan berlari ke gunung-gunung.
Mereka juga tahu bahwa mereka sedang dalam penyergapan dan bersiap untuk kembali ke hutan belantara. Mereka akan menunggu sampai mereka keluar untuk menahan sumbu. Tapi mereka masih meremehkan tekad P5092 untuk membersihkan bagian belakang, karena petugas senior Tinder telah mengeluarkan umpan, dia tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Ketika orang barbar itu akan kembali, dia tidak tahu di mana harus membunuh pasukan khusus lain dari hutan belantara. Ada lebih dari 400 pasukan khusus, sepertiganya di Dasishan. Dan itu ditinggalkan di sini. 2/3. Sekarang si barbar telah sepenuhnya menghentikan retretnya dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Ren Xiaosu menyingkirkan mata-mata hitam dan berkata, gambaran besar telah ditetapkan. Sekarang kaum barbar tidak dapat menemukan badai besar. Ayo pergi dan bergabung dengan Trinity Society. Ya, ayo pergi, yang Xiaoyun juga bangkit. Namun, sebelum mereka pergi, 800 meter dari gudang senjata, ada api setinggi langit, dan pilar api besar itu tampak seperti pemandangan apokaliptik, dan banyak debu dan kabut terisi. Tunggu, ada posisi tim di sana, kata Ren Xiaosu, apakah kamu melihat orang barbar di sana? Saya yakin tidak ada orang barbar di sana, kata Yang Xiao Kuan. Semua orang barbar datang dari satu jalan, dan tidak ada yang mendekat, saya yakin. Seseorang membom seluruh area konvoi yang berat dengan bom. Ini masalah besar. Tapi siapa yang akan melakukan ini? Ren Xiaosu memandang area, apakah ada orang lain selain orang barbar yang menatap sini? Hampir pada saat yang sama, semua tentara Tinder dan orang barbar tidak dapat membantu melihat tempat ledakan terjadi. Semua orang merasakan gelombang udara yang kencang menghantamnya, dan gelombang udara menyapu asap dan debu, dan seluruh pangkalan depan seperti kabut. Sepertinya itu hanya upaya sesaat, dan jarak yang terlihat hanya sekitar 10 meter. Seorang perwira di pasukan khusus berteriak, jangan terganggu, membunuh orang barbar adalah tugas pertama. Lepaskan gudang senjata dan biarkan tentara di pangkalan mengambil senjata untuk menyelamatkan mereka. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan perbekalan. Tetapi bahkan lebih penting untuk membunuh orang-orang barbar di depan mereka, jika mereka membiarkan orang-orang barbar melarikan diri di bawah rencana pertempuran yang sempurna. Itu bukan masalah dengan komandan, tetapi itu adalah masalah dengan pemain mereka. Selain itu, karena persediaan telah meledak, sulit untuk memulihkan apapun di masa lalu, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membunuh orang barbar di depan mereka. Tanpa sadar, seseorang tiba-tiba menemukan bahwa suara senapan sniper di pangkalan depan telah berhenti dan sniper hilang. Bab 863. Sampai jumpa lagi. Seberapa pentingkah persediaan di markas depan? Sangat penting. Kali ini, pendirian Tinder Line di utara diburu-buru. Tenaga dan sumber daya material untuk pembangunan tembok besar baru sangat besar. Jika Tinder tidak bermain melawan Kong, maka tidak ada masalah untuk menggunakan kekuatan Tinder untuk membangun jalur utara. Namun, ini bukan saatnya bagi musuh dari utara untuk datang. Tinder Kong melancarkan perang skala penuh pada saat ini, sangat pasif bagi mereka untuk kembali dari selatan ke utara. Sekarang, jika material yang bergerak maju ke pangkalan tidak dapat diangkut ke garis pertahanan utara pada waktunya. Saya khawatir para pengungsi dan penghalang yang membangun tembok besar baru akan kelaparan. Bahkan kekuatan utama dari Tinder mungkin tidak penuh. Dan yang paling penting adalah masalah amunisi. Divisi ketiga P5092 telah berjuang beberapa pertempuran keras di selatan. Unit artileri yang paling terkenal di tangannya tidak memiliki cukup amunisi stok saat ini. Ketika ia menabrak barbar beberapa hari yang lalu, ia menggunakan bajak artileri. Tanah, jika shell rusak sekarang, itu akan membuat unit artileri kesulitan untuk bermain. Faktanya, peluru artileri yang digunakan oleh unit artileri tidak bernilai banyak uang, dan itu bukan peralatan kelas atas. Hanya perlu waktu untuk menghasilkan gelombang berikutnya. Karena itu, ketika Tinder menghadapi perang ini, kekurangan mereka bukan pada diri mereka sendiri, tetapi dalam pertempuran sebelumnya dengan Kong. Jika mereka tahu bahwa seseorang akan datang dari utara, maka sama sekali tidak mungkin untuk meluncurkan perang skala penuh melawan Kong pada saat ini. Ketika orang yang bertanggung jawab atas markas depan melihat tempat ledakan, dia merasa malu.
Pada titik ini, Ren Xiaosu telah terjun ke kabut dan dengan cepat bergerak ke arah kendaraan berat. Dia menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan, dan membawa kacamata khusus untuk mencegah kabut memengaruhi organ dan mata pernapasannya. Sebelumnya, dia kurang dari 1 kilometer jauhnya dari tim, dan untuk kecepatan Ren Xiaosu itu hanya beberapa lusin detik. Tetapi ketika dia tiba, tidak ada yang tersisa kecuali api. Mobil itu berubah menjadi api, terbakar dengan keras. Ren Xiaosu sedang berjalan. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu bergerak tidak jauh. Dia perlahan mendekat, tetapi benda yang tersembunyi dalam kabut itu benar-benar memperhatikannya terlebih dahulu, lalu berbalik. Lari di hutan belantara. Ren Xiaosu mengejar dengan cepat, tetapi kecepatan lawan tidak jauh lebih lambat dari dirinya sendiri. Dia mengambil senapan mesin berat dari ruang dan memegangnya di lengannya. Dia mengejar target sambil menembak dengan senapan mesin berat. Namun, kabutnya terlalu berat, Ren Xiaosu tidak bisa melihat keberadaan target sama sekali dan hanya bisa menembak secara membabi buta. Melihat bahwa dia tidak mencapai target untuk waktu yang lama, Ren Xiaosu harus menyerah, dan mencoba yang terbaik untuk membedakan jejak pihak lain dalam kabut, dan mencari arah dari pihak lain. Tetapi pada saat ini hati Ren Xiaosu sedikit bingung, apa ini, dan mengapa langkah kaki terdengar seperti binatang buas. Suara pelarian jelas seperti cara kaki kucing menyentuh tanah. Tetapi bagaimana binatang itu meledak? Ren Xiaosu memiliki tebakan samar di hatinya, tapi dia tidak bisa memastikan. Kedua belah pihak dengan cepat datang ke tepi pangkalan depan. Pada saat ini, Ren Xiaosu menemukan bahwa lawan tidak menerobos melalui kawat berduri, tetapi bersembunyi dari luar. Monster itu terjun ke dalam lubang dan menghilang dalam sekejap mata. Baru pada menit-menit terakhir Ren Xiaosu melihat kulit abu-abu di sisi lain. Eksperimen. Xiaosu berikutnya ini benar-benar bingung, bagaimana mungkin dia menjadi badan eksperimental? Tanda tanya. Bukankah semua itu mati di penghalang bersama dengan bom nuklir King? Sejak penghancuran penghalang nomor 74, Ren Xiaosu tidak pernah mengambil eksperimen ke hati, karena ia merasa bahwa eksperimen harus berakhir. Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi seluruh dunia, terutama orang-orang King Clan, dalam kata-kata Luolan, bahwa tidak ada kehidupan yang bisa selamat dari ledakan dahsyat itu. Tetapi sekarang Ren Xiaosu menyadari bahwa sebelum bom nuklir tiba, saya khawatir beberapa subjek eksperimental telah meninggalkan penghalang 74 sebelumnya. Ini membuat Ren Xiaosu terlalu terkejut, dia tidak berharap untuk melihat tubuh eksperimental di sini, aku khawatir P5092 tidak mengharapkannya. Jadi dalam rencana P5092, dia hanya menargetkan orang barbar, dan dia juga berhasil menargetkan orang barbar, tetapi kekuatan lain tersembunyi di hutan belantara. Sehingga bahan-bahan pangkalan garis depan akhirnya menjadi salah. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah pesona perang, bahkan jika Anda sepenuhnya siap, Anda mungkin dikalahkan secara tidak sengaja. Ren Xiaosu melihat keluar ke hutan belantara di luar kawat berduri. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau hitam dan membelah kawat berduri dan diusir. Membuat keputusan ini sangat berisiko, tetapi tiba-tiba dia ingat bahwa Yang Xiaorong mengatakan bahwa dia telah melihat sosok di gunung. Pada saat itu Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun berpikir mereka mungkin barbar yang bertanggung jawab atas penjaga, tetapi sekarang Ren Xiaosu memiliki tebakan baru. Tubuh eksperimental adalah hal yang mengerikan, horornya tidak terletak pada seberapa destruktifnya. Tetapi dalam hal itu selalu dapat menggunakan manusia sebagai pembawa untuk membuat tubuh eksperimental baru. Setelah jumlah subjek percobaan melebihi 10.000, mereka memiliki kemampuan untuk menerobos hambatan. Hanya lebih dari 1 jam sejak barbar menerobos dan maju ke pangkalan, dan itu tepat tengah malam. Tidak ada bulan malam ini, ada awan gelap besar menutupi tanah di langit. Ren Xiaosu berjalan melalui hutan belantara, mendekati tempat di mana Yang Xiaorong menemukan sosok itu. Tetapi ketika dia mendekati gunung, angin hitam tiba-tiba menghantam tajuk pohon elem di tepi jalan. Subjek percobaan yang dilacak Ren Xiaosu tidak lari, tetapi bersembunyi di kanopi dan berencana untuk menyerangnya. Di antara batu api elektrooptik, subjek telah terbang keluar dari langit dengan tangan terbuka, tetapi hendak menangkap momen Ren Xiaosu.
dan melihat bahwa Ren Xiaosu tiba-tiba menurunkan pinggangnya dan meregangkan tangannya, dan lengan itu melewati celah antara gigi dan cakar gigi subjek dengan tepat. Tetap di lehernya dan pergi ke tanah. Dengan letusan, subjek jatuh koma setelah jatuh ke tanah seperti bahu, takut tidak pernah melihat begitu banyak manusia yang mampu menghancurkannya. Ren Xiaosu memandangi subjek tes di tanah. Ini adalah pertama kalinya ia mengamati satu sama lain dengan sangat hati-hati. Subjek tes ini harus diubah oleh seorang pria dewasa, dan rambut tubuh telah menghilang. Hanya kulit abu-abu dan halus yang tersisa. Perasaan lengket yang aneh sama menjijikannya seperti ular berbisa. Pihak lain berbaring di tanah, dan dadanya jatuh karena bernafas. Ren Xiaosu menginjak dadanya, bersiap untuk menggunakan pisau hitam untuk membunuh hidupnya. Ini bukan akhir yang saya kejar sebelumnya, karena kecepatannya jauh lebih cepat dari ini, jadi ini jebakan. Saat itu, Ren Xiaosu mendengar gerakan baru di hutan, 4 kepala, 5 kepala, 6 kepala. Apakah dia masuk ke sarang dari tubuh eksperimental sendiri? Ren Xiaosu menyeringai, itu benar-benar beruntung. Pangkalan garis depan yang jauh masih menyala dengan api. Dan suara tembakan merobek langit, tidak ada yang memperhatikan bahwa pertarungan hidup dan mati yang mendebarkan terjadi ratusan meter dari pangkalan yang maju. Bab 864. Berburu jubah hitam. Ren Xiaosu belum pernah membahas masalah ini lebih dari sekali atau 2 kali. Aku tidak tahu mengapa, dia selalu jijik dengan makhluk aneh ini. Setelah penghalang ke-74 pecah, dia bahkan merasa bahagia untuk sementara waktu. Tetapi sekarang hal-hal aneh ini telah muncul lagi, jadi Ren Xiaosu berpikir. Apakah siluet yang Xiao Jin yang telah melihat di gunung dengan kaca penglihatan sebelum itu menjadi apa yang disebut tubuh cerdas dalam tubuh eksperimental? Inilah mengapa Ren Xiaosu mengusirnya. Jika sosok itu benar-benar tubuh yang cerdas, maka selama tubuh cerdas itu terbunuh, setidaknya jumlah tubuh eksperimental tidak akan meningkat. Dan itu tidak akan tampak begitu terorganisir untuk menyerang manusia. Alasan mengapa subjek uji menyebabkan sakit kepala manusia adalah karena ada juga individu dengan kecerdasan canggih di dalamnya. Jika subjek hanya berdebar ketika mereka melihat orang, King Shi akan membunuh mereka di barat daya. Di antara pepohonan, beberapa subjek eksperimental perlahan mendekati Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berdiri dengan pisau hitamnya dan melihat sekeliling. Tetapi saat berikutnya ia terkejut ketika melihat subjek eksperimental, karena subjek eksperimental baru ini semuanya terlihat barbar. Subjek percobaan, yang ditransformasikan atas dasar orang barbar, merangkak di tanah, tampak seperti beruang coklat, jauh lebih besar dari subjek percobaan yang baru saja dia bunuh. Ren Xiaosu harus terkejut, dari mana orang-orang barbar ini berasal, apakah tubuh yang cerdas melarikan diri ke utara? Ya, sebelum percobaan untuk menghancurkan materi, bukankah itu membantu orang barbar? Apakah orang barbar cukup bodoh untuk bekerja sama dengan orang seperti itu? Tanda seru. Atau, kecerdasan ini tersembunyi lebih dalam. Namun, apakah tubuh eksperimen itu manusia biadab atau manusia Central Plains? Tidak ada perbedaan dalam hasil untuk Ren Xiaosu, ketika tubuh eksperimental itu datang. Ren Xiaosu tidak lagi kaku dan positif, tetapi menggunakan kecepatannya untuk melakukan eksperimen secara head-to-head. Berjalan di dalam tubuh. Ren Xiaosu tidak lagi mengejar satu tembakan, tetapi memotong mereka satu persatu pada subjek, menyebabkan kerusakan terbesar dalam kemampuannya, tanpa mempertaruhkan atau mengambil risiko. Dia menyelinap melalui celah, matanya dengan dingin menilai apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Metode pembunuhan jangka pendek mungkin tidak terlihat begitu meledak, tetapi hanya 5 menit kemudian, tidak satu pun dari lebih dari selusin subjek barbar lengkap dalam anggota badan. Baik dengan lebih sedikit lengan atau lebih sedikit kaki, dan tubuh Ren Xiaosu sampai pada titik ini. Itu selalu bersih, tanpa cedera. Dengan lebih dari selusin kepala subjek akan kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak, subjek ini tidak lagi terjerat dengan Ren Xiaosu, tetapi berbalik untuk melarikan diri. Ini juga menegaskan ide Ren Xiaosu dari samping, seseorang di belakang mereka mengendalikan segalanya. Ren Xiaosu mengejarnya dengan pisau, tetapi ketika dia baru saja menangkap kedua subjek eksperimen untuk dipancung, ada jubah hitam yang jatuh dari mahkota pohon elem di atas kepalanya.
Sudut dan waktu yang dipilih oleh pihak lain sangat sengit. Saat pedangnya hilang. Pada saat ini, Ren Xiaosu ingin mengubah gerakannya untuk berbalik dan bersiap untuk itu. Tapi Ren Xiaosu mencibir pada suara angin di atas kepalanya, "Aku akan menunggumu. Hancurkan kota." Tiba-tiba, mata Ren Xiaosu menjadi merah darah, seperti api penyucian di bumi setelah tenggelam. Kekuatan besar mulai berpacu di dalam tubuh dengan warna merah tua. Ren Xiaosu berteriak dan membalikkan tubuh dengan paksa. Kekuatan radiasi dalam tubuh memecah energi kinetik inersia asli dalam tubuh, dan bilah secara paksa berbalik dari arah tebasan. Untuk atas. Bilah menembus tepi jubah hitam, dan pinggiran yang dibordir dengan kawat emas dengan mudah terpotong. Subjek yang ditutupi oleh jubah hitam membuat suara aneh yang serak, dan tampaknya manusia di depannya begitu sombong. Itu terlihat melalui celah mata bahwa bocah itu telah menurun, dan warna merah darah lebih seperti hantu daripada sebelumnya. Di antara kilatan cahaya, tubuh eksperimental mampu membalikkan kekuatan pinggang dan bentuknya untuk menghindari bilah, tetapi jubah hitamnya telah banyak dipotong. Setelah mendarat, ia terguling dengan tergesa-gesa ke belakang. Sepertinya. Namun, harus dikatakan bahwa kualitas fisik dari tubuh cerdas ini bahkan lebih tinggi daripada T5, yang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mengejar dan membunuh masa lalu, tetapi mereka yang melarikan diri dari tubuh eksperimental biadab bergegas kembali, dan berdiri di depan jubah hitam tanpa takut mati. Dan mendapatkan waktu untuk itu. Satu demi satu subjek barbar mati, dan jubah hitam bisa bernafas, tetapi berita buruk bagi Ren Xiaosu adalah bahwa ketika dia membunuh semua subjek barbar, waktu untuk menghancurkan kota juga datang. Pisau Ren Xiaosu perlahan berjalan menuju jubah hitam. Dia bertanya dengan dingin, "Bagaimana kamu bisa lolos dari penghalang 74? Subjek berdiri sejenak dan berdiri dengan senyum serak, "Aku ingat pisaumu. Pada saat itu kamu masih harus mengenakan topeng putih. Pada saat itu kamu berada di penghalang 74. Ren Xiaosu saling memandang diam-diam, barang ini menganggap Laosu sebagai dirinya sendiri, tetapi tidak ada bedanya. Ren Xiaosu memandangi jubah hitam itu, dan dia tiba-tiba bertanya, "Nanti kau pergi ke utara. Biar ku tebak, orang barbar ini tiba-tiba pergi ke selatan, bukankah itu tulisan tanganmu?" Jubah hitam menyortir tudungnya dan menyembunyikan pipinya yang kelabu lagi di bawah bayang-bayang. Utara secara bertahap dibanjiri oleh air es, dan orang utara pergi ke selatan untuk menemukan habitat baru. Mengapa tidak? Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu mengetahui tentang utara. Ternyata orang barbar ini pindah ke selatan karena laut mulai menelan tanah. Namun, ini tidak bisa menjadi alasan bagi pihak lain untuk membantai kota. Perang adalah masalah hidup dan mati. Sejak pembantaian kota telah terjadi, ini seharusnya tidak ada habisnya. Dengan kematian orang barbar, ada subjek tanpa hantu ini. Saat berikutnya, jubah hitam tiba-tiba melihat warna merah menghilang di mata Ren Xiaosu, dan dia tertawa dan tertawa. "Ternyata kau hanya bisa melakukan itu untuk sementara waktu, kan? Aku berkata mengapa aku tiba-tiba berbicara denganku. Ternyata menjadi menunggu penyelamatan. Sayangnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda sekarang." Dengan mengatakan itu, jubah hitam masuk tiba-tiba, telapak tangan abu-abunya mencabut dari jubah hitam, dan langsung meraih dada Ren Xiaosu. Tapi Ren Xiaosu tidak menghindar, tetapi membiarkan pihak lain meraih bekas luka berdarah di dadanya, sementara dia menggenggam pergelangan tangan lainnya dengan erat dengan kedua tangan. Karena kekuatan timbal balik, kecepatan gerakan kedua belah pihak terhenti, dan mata Ren Xiaosu tetap tenang saat ini. Jubah hitam tiba-tiba memiliki rahasia yang buruk, tiba-tiba terlepas dari tangan Ren Xiaosu, dan melompat ke samping untuk mencoba menghindarinya. Peluru hitam yang tiba-tiba mengenai paha jubah hitam itu. Peluru hitam tidak tinggal di kaki jubah hitam, tetapi menembus langsung, dan menembus pohon besar berturut-turut sebelum menghilang di hutan. Ren Xiaosu ingin mengejar jubah hitam terlepas dari luka di tubuhnya, tetapi jubah hitam tidak lagi jatuh cinta dan mengambil kesempatan untuk terlatih-tatih ke pegunungan. Bab 865. Tidak ada sandera di depan Tinder. Ren Xiaosu merasa sedikit kasihan. Jika bukan karena Laosu dan gerbang bayangan, dan kereta uap masih disegel, hari ini dia pasti akan membunuh jubah hitam di sini.
Dia tidak menyusulnya dan terus membunuh jubah hitam, karena dia sekarang jauh dari kecepatan lawan di bawah meterai Laosu. Yang mengejutkan dari Ren Xiaosu, kualitas fisik jubah hitam ini masih di atas T5. Suara yang Xiaorong datang dari headset komunikasi miniatur, apakah tidak apa-apa? Setelah pertempuran Gunung Suci, Ren Xiaosu membunuh T5 dengan umpannya, dan kemudian ketika dia keluar dari Gunung Suci, dia membeli beberapa set peralatan komunikasi mini untuk 2 orang untuk digunakan dalam operasi koperasi. Meskipun keduanya sangat diam-diam, tetapi dengan komunikasi headset kerjasama tidak lebih pengertian diam-diam. Kerjasama antara mereka berdua sangat mudah sekarang, satu sebagai umpan, penembak jitu, jika tidak ada yang umpan, akan butuh waktu lama untuk menemukan mangsa sendirian. Tidak apa-apa, Ren Xiaosu melirik luka di dadanya. Kuku orang lain masuk ke otot-otot hingga kedalaman sekitar 1 cm. Yang lain akan ketakutan jika mereka terluka oleh cedera ini, tapi itu hanya trauma kulit baginya. Obat hitam itu didedikasikan untuk mengobati trauma kulit, sedangkan untuk fungsi lain obat hitam, ia tidak bisa menggunakannya. Kamu terluka, tunggu aku di tempat itu, kata yang Xiaorong di headset. Berbicara, sebenarnya itu adalah pertemuan dengan Ren Xiaosu. Ketika Ren Xiaosu mendengar kekhawatiran dalam suaranya, dia menjelaskan dengan senyum pahit, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk menunggu, kata yang Xiaogen. Oke, tunggu saja. Setelah beberapa saat, Yang Xiaorong keluar dari hutan dengan kamuflase yang terbuat dari cabang willow. Setelah keduanya dipisahkan, Ren Xiaosu mengejar sampai ke bawah gunung, sementara Yang Xiaoyun dengan cepat menyamar dan menemukan posisi pemotretan terbaik. Adapun cara mendapatkan musuh ke medan perang yang tepat ini bukan tugas yang sulit bagi Ren Xiaosu. Yang Xiaorong berkata, gunting. Ren Xiaosu mengambil gunting dari istana dan menyerahkannya padanya. Aku melihat Yang Xiaorong dengan hati-hati memotong pakaian di dadanya, dan kemudian berkata, obat hitam. Ren Xiaosu diejek saat merawat luka dengan sisi lain dengan penuh perhatian, meskipun dia tidak membunuh subjek, dia telah menjadi hitam setelah terkena peluru hitammu. Dan dia tidak tahu apakah dia akan dibenci olehnya. Masih memikirkan ini, keluh Yang Xiao Gui, kamu terlalu berani kali ini. Lukanya sedikit lebih dalam, mungkin bisa mengganggu arteri dan sarafmu. Apa yang aku takutkan? Bukankah ini karena kamu, dan aku punya sesuatu dalam pikiran, dia tidak bisa membunuhku, Ren Xiaosu menjelaskan ini adalah badan eksperimen. Jika kamu tidak menghapusnya, mungkin lebih banyak orang akan mati dengan polos. Kamu tahu tiba, badan-badan eksperimental baru ini telah diubah oleh orang-orang barbar, tetapi juga oleh orang-orang biasa. Begitu, mungkin orang yang menangkap orang barbar itu. Yang Xiaorong bertanya, bagaimana dengan kekuatan spesifiknya? Tubuh eksperimental yang diubah oleh orang-orang barbar jelas lebih kuat, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Bahkan aku tidak bisa menghadapi lebih dari selusin kepala pada saat yang sama. Aku hanya bisa dengan hati-hati menekan mereka dengan kecepatan. Untungnya, teknik membunuh mereka dapat dibandingkan. Lajang, kalau tidak, itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Ketika Yang Xiaorong mendengar ini, dia bangkit dan mengeluarkan pistol yang dibawanya bersamanya dan melepaskan tembakan ke subjek barbar. Akibatnya, peluru itu bahkan tidak bisa terjebak di kulit lawan. Dia mengerutkan kening, jika bukan karena ketajaman pisau hitam Anda, saya tidak akan bisa menekannya dengan cepat. Kulit yang keras seperti itu akan menjadi bencana bagi prajurit biasa. Pada saat ini Ren Xiaosu khawatir, kami di Central Plains memiliki beberapa pengalaman dalam berurusan dengan tubuh eksperimental. Jika semua orang barbar yang sudah kuat telah diubah menjadi tubuh eksperimental, itu akan menjadi bencana nyata ketika kembali lagi. Dan saya pikir itu mungkin memainkan peran yang sangat penting dalam perang ini, Ren Xiaosu menganalisis. Ini sangat rendah, pada awalnya, itu melukai beberapa penghalang di barat daya, dan jumlah subjek hanya mendekati 10.000. Jika dia membahayakan begitu banyak orang barbar, bisakah dia tidak ditemukan? Dan bagaimana orang biasa mengubah subjek? Faktanya, hanya penghalang 176 yang diduduki di utara. Ada orang barbar di mana-mana. Bagaimana itu bisa memungkinkan orang untuk bereksperimen?
Saya pikir itu mungkin telah mencapai hubungan kerja sama dengan ekspedisi. Kali ini, orang barbar mungkin selatan. Mendorong. Mengapa kaum barbar berevolusi sebagai sebuah kelompok bukan sebagai individu seperti Central Plains menjadi lebih kuat? Mungkin terlalu dingin di utara. Aku tidak yakin mengapa, atau mungkin karena gen yang berbeda. Yang Xiao Kuan mengangguk. Tapi setelah melihat subjek ini di masa depan, sangat mudah untuk diidentifikasi, bahkan jika ada banyak subjek yang dicampur bersama. Temukan, bagaimanapun juga, semuanya abu-abu, hitam. Dalam hal ini, mungkin akan ada kesempatan untuk saling menembak dari jarak jauh. Bagaimana kita harus memberitahu Tinder tentang ini? Ren Xiaosu bertanya-tanya, melempar catatan dan memberitahu mereka lokasi ini. Mereka dapat memahami banyak hal ketika mereka melihat tubuh subjek. Ya, tulis juga tentang jubah hitam pada catatan, yang Xiaorong mengangguk. Oke, lukanya sudah selesai, aku akan membawamu kembali. Tidak perlu, Ren Xiaosu tertawa cepat, mengapa kamu menyakitiku untuk kembali jika aku terluka? Yang Xiao Kuan menghela nafas, kamu tidak sebagus Liang Che, jadi jangan menertawakan orang di masa depan. Ren Xiaosu. Ketika keduanya kembali ke pangkalan, pertempuran belum berakhir. Ren Xiaosu memandang panjang dan menemukan bahwa seorang barbar telah menempati sebuah bangunan dan menangkap beberapa orang untuk bersembunyi di dalamnya. Masih ada beberapa ratus meter jauhnya dari medan perang paling awal di sini. Menunjukkan bahwa orang-orang barbar telah dilanggar satu kali dalam pertarungan antara kedua belah pihak, harus dikatakan bahwa kekuatan tempur orang barbar masih sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat dan keinginan mereka sangat ulet. Ren Xiaosu tidak bisa menahan perasaan bahwa orang-orang barbar ini terlalu baik, dan mereka bahkan akan belajar untuk mengambil sandera seperti perampok. Sangat disayangkan bahwa orang-orang barbar ini salah perhitungan. Untuk sandera, insiden seperti itu tidak ada sama sekali. Ren Xiaosu melihat jauh bahwa pasukan pemberontak tidak punya niat untuk menyelamatkan para sandera, dan tidak ada yang bernegosiasi dengan orang barbar. Sebagai gantinya, sebuah meriam didorong langsung. Tampaknya bangunan itu langsung didorong ke flat. Ketika orang-orang ini membuat pilihan untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan pengorbanan, apakah mereka mengorbankan diri mereka sendiri atau orang lain, itu adalah tangan yang baik. Tiba-tiba, Yang Xiaorong berkata, apakah Anda pernah memindahkan P5092 ke barat laut Daxing, kan? Ren Xiaosu mengangguk, aku sudah memikirkannya, tapi aku selalu merasa bahwa dia sedikit keluar dari langkah dengan Northwest. Tidak, saya pikir itu tepat, kata Yang Xiaorong. Bab 866. Tidak lebih, tidak kurang. Cocok. Ren Xiaosu tidak mengerti apa yang Yang Xiaoyun katakan, orang-orang dari jenis api ini terlalu baik dalam mengorbankan orang lain. Anda juga telah melihat rencana P5092, dan para siswa King He telah terperangkap dalam drum. Siswa-siswa itu juga sangat menyenangkan untuk bernyanyi dan menari. Saya tidak pernah berpikir saya akan digunakan sebagai umpan. Bagaimana mungkin orang seperti itu cocok untuk Northwest? Tidak cocok untuk barat laut, Yang Xiaogen menggelengkan kepalanya, itu untukmu. Apa katamu, kata Ren Xiaosu dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu, dia suka menggunakan orang lain sebagai umpan untuk mengatur strategi, dan bahkan menggunakan dirinya sebagai umpan ketika dia berada di Dasishan, Yang Xiao Kuan menjelaskan dengan sabar. Dan kamu suka menjadi umpan. Ren Xiaosu segera mengerti apa yang dimaksud Xiaoyun. Ketika dia berada di Gunung Suci, dia mulai menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menciptakan lingkungan sniping untuk Yang Xiao Hibi. Kemudian di Dasishan, dia menerapkan kembali keterampilan lama. Selain itu, dia memburu jubah hitam selama 3 kali berturut-turut. Gunakan itu sebagai umpan. Namun, Ren Xiaosu memiliki kepercayaan diri, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mati, dan dia bertemu jubah hitam malam ini. Meskipun sepertinya Ren Xiaosu terluka, dia masih memiliki kartu Hall. Jadi Yang Xiaorong berarti bahwa karena P5092 sangat suka menggunakan skema umpan, dan Ren Xiaosu sekarang memiliki modal sebagai umpan, mereka berdua mungkin sangat baik untuk bekerja sama. Mungkin, umpan terkuat dalam sejarah mungkin telah lahir. Ketika orang lain menggunakannya sebagai umpan, itu adalah ketakutan dan hati-hati, dan Ren Xiaosu adalah umpan.
Mereka yang datang untuk memakan umpan dapat dibunuh oleh umpan. Jika Anda dapat bernegosiasi dengan P5092 dan selalu merayu musuh jauh di dalam kemampuan Ren Xiaosu, maka itu sebenarnya sangat bagus. Yang Xiao Guang memberinya tatapan putih, saya menyindir Anda, sehingga Anda tidak selalu mengambil risiko sendiri di masa depan, tapi saya pikir Anda serius memikirkannya. Ahem, tidak, Ren Xiaosu dengan cepat menjelaskan, aku telah menulis surat itu di sini, pertama-tama melemparkannya ke markas-markas depan. Dan kemudian bergabung dengan orang-orang dari masyarakat Trinity. Ketika kedua pria itu pergi dengan cepat, mereka mendengar suara meriam dalam 1 menit, Tinder tampaknya mendorong orang barbar dengan datar. Mereka berdua berputar dengan tenang untuk bergabung dengan Wang Jing dan yang lainnya, dan kemudian Ren Xiaosu tetap di samping mobil dengan jujur, menunggu tabir untuk membersihkan tempat kejadian. Pada saat ini, masyarakat Trinity dan orang-orang lain bersembunyi lebih awal di luar pangkalan, mengawasi api di pangkalan itu jauh. Wang Jing dan yang lainnya tidak banyak bertanya pada Ren Xiaosu, dan sudah menduga bahwa penembak jitu yang muncul tiba-tiba mungkin adalah 2 orang ini. Untuk mengetahui bahwa mereka semua bisa mendengar dari siswa Ji Yi dan King He, jika tidak ada penembak jitu yang misterius tampak, mereka semua harus mati. Pada saat ini, Wang Jing dan yang lainnya merasa bahwa mereka dapat hidup lebih lama dengan Ren Xiaosu. Kali ini, Ren Xiaosu adalah orang pertama yang menilai bahwa akan ada serangan musuh. Ren Xiaosu berbisik, jika Tinder bertanya. Yakinlah bahwa kamu telah bersama kami sepanjang waktu, kata Wang Jing, aku menjelaskan kepada mereka bahwa semua orang tahu harus berkata apa. Ren Xiaosu merasa lega melihat sekeliling. Para siswa King He tertegun tidak jauh dari mereka, seperti sekelompok rusa yang ketakutan. Ji Yichao datang ke Ren Xiaosu, dan dia berbisik, bagaimana pertempurannya? Apakah kita perlu melarikan diri dari pangkalan depan? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, Tinder telah menguasai situasinya, dan seseorang akan mendatangi kita sebentar lagi. Itu bagus, Ji menghela nafas, ketika saya keluar sebelumnya, saya meyakinkan kepala sekolah bahwa sebanyak orang yang saya bawa, saya akan membawa kembali sebanyak mungkin orang. Dalam peristiwa beberapa kematian di sepanjang jalan, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Itu tidak seserius itu. Masalah yang kamu katakan lebih mudah diselesaikan, Ren Xiaosu tertawa. Mata Ji cerah, apakah Santo Pelindung ini melindungi murid King He? Ji tidak membuat permintaan ini kepada Ren Xiaosu sebelumnya, hanya karena dia tahu bahwa membiarkan pihak lain melindungi begitu banyak orang sedikit berlebihan. Tetapi jika itu adalah Ren Xiaosu sendiri sangat bagus untuk mengusulkan untuk melindungi siswa dari kematian. Ji berkata dengan mendesak, apa maksudmu? Maksudku, kata Ren Xiaosu, jika seseorang benar-benar ingin mati, biarkan siswa lain memiliki beberapa anak di jalan, sehingga ketika Anda kembali, jumlahnya masih akan menjadi angka itu. Ji, apakah ini berarti orang? Dia mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada lagi dan tidak kurang dari itu. Akibatnya, ketika Ren Xiaosu ada di sini, pemahamannya tentang kalimat ini segera terdistorsi. Ji menghela nafas. Faktanya, ini adalah topik terbuka Ren Xiaosu. Tampaknya pihak lain tidak berencana untuk membantu siswa King He, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Siapa yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehidupan orang lain dalam perang? Dia melirik Ren Xiaosu, dan kemudian pada siswa King He, dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar melindungi para siswa terlalu baik sebelumnya. Aison Ren Xiaosu bisa beberapa tahun lebih muda dari mereka, tetapi Ren Xiaosu telah melakukan jauh lebih banyak daripada siswa King He ini. Pada suatu waktu, remaja itu bahkan membawa seluruh harapan keamanan media di pundaknya. Sekarang para siswa King He bahkan tidak melepas make up mereka, karena berkeringat atau sobek, itu terlihat sangat menyedihkan. Saya pikir lebih baik Anda membujuk mereka untuk kembali ke Los Angeles, kata Ren Xiaosu perlahan. Meskipun saya tahu mereka harus turut berduka cita kepada tentara garis depan atau sesuatu, tetapi Anda juga melihat betapa berbahayanya perang ini. Sesuatu yang tak terduga, orang mati tidak bisa dihindari. Keji menghela nafas, hanya itu yang bisa kulakukan, aku akan memberitahu mereka, dan kemudian Tinder akan mengawal mereka kembali. Ini pilihan terbaik, Ren Xiaosu mengangguk. Ji kembali ke tim siswa. Akibatnya,
Ada suara keras di tim. Ren Xiaosu mendengarkan dengan cermat. Ada beberapa siswa yang mengangkat suara mereka. Penampilan seorang pemuda yang bersemangat berkata dengan murah hati, "Guru, moto sekolah King He apa itu?" Mencari kebenaran dari fakta, berani menjadi yang pertama, editor Jiang Su harus bertahan dalam situasi yang sulit. Jika kita mundur segera setelah kita keluar dalam bahaya, bagaimana kita masih memiliki wajah untuk menjadi siswa King He? Ya, orang-orang di Trinity Society yang terlihat lebih muda dari kita belum mengatakan tidak, bagaimana kita bisa pergi? Ren Xiaosu berpikir, bukankah dia berbicara tentang dirinya sendiri? Dan Ji Yi tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini. Bisakah kamu dan Ren Xiaosu sama? Dia membunuh lebih banyak orang daripada yang kamu tambahkan sekarang. Ren Xiaosu mendengarkannya dari jauh, mengatakan bahwa para siswa tidak sangat mampu, dan dia sangat kesal. Sebenarnya, kelompok siswa ini tidak kompeten, tetapi mereka telah belajar bahwa mereka tidak dapat menggunakan medan perang dan berjuang, tetapi beasiswa King He masih lebih ketat. Tampaknya para siswa ketakutan, tetapi mereka masih memiliki tulang punggung. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk mengirim persediaan. Perlahan-lahan, siswa lain juga terinfeksi oleh siswa yang bersemangat ini. Mereka semua menyatakan keengganan mereka untuk pergi dan bersumpah untuk hidup berdampingan dengan manusia. Hanya saja Ji Yi tidak membuat terlalu banyak omong kosong dengan mereka, dan membuat keputusan secara langsung, dan siap untuk berkomunikasi dan mengembalikan para siswa setelah pelakunya datang. Bab 867. Swadaya. Murid-murid King He, serta mereka yang berasal dari Trinity Society, kembali ke pangkalan setelah tinggal sebentar di luar pangkalan, dan kemudian menunggu api di klinik kesehatan. Semua orang sangat malu pada saat ini, tetapi Ren Xiaosu tertidur langsung di ranjang operasi di departemen, dan Yang Xiaorong ada di sisinya. Lagi pula, Ren Xiaosu mengalami pertempuran hidup dan mati, setelah adrenalin dikeluarkan dengan tajam, ditambah dengan luka-lukanya, ia sedikit lelah. Ini adalah reaksi fisiologis yang normal. Para siswa di luar departemen sedang duduk di dinding di koridor pusat kesehatan, dan kemudian mereka mendengar suara Ren Xiaosu. Semua orang tidak bisa berkata-kata, dan hati mengatakan bahwa jantung barang ini terlalu besar, dapatkah ini juga tertidur? Yang Xiaohibi memandang ekspresi Ren Xiaosu, menunjukkan kelembutan yang tidak biasa. Di Dasishan, Ren Xiaosu lebih peduli tentang dia daripada ketika dia umpan. Kadang-kadang keduanya bergantian menonton berjaga-jaga. Jika itu Ren Xiaosu, dia tidak akan tahan untuk membangunkannya di tengah malam. Akibatnya, Ren Xiaosu akan tinggal sendirian sepanjang malam. Setelah Dasishan selesai, dia tidak punya waktu untuk istirahat yang baik, dan dia menemukan insiden kamp penyerangan. Ren Xiaosu tidak bisa mengatasinya bahkan jika dia pekerja keras. Pada hari kerja, Ren Xiaosu tidak pernah tidur selama tidur. Dalam proses meningkatkan kebugaran fisiknya, fungsi fisiknya kuat dan bersemangat. Sistem pernafasan dan fungsi kardiopulmonernya jauh melampaui orang biasa, dan mendengkur tidak mungkin. Hari ini, tangisannya sepertinya menyampaikan pesan yang lelah, dan bahkan membuat Yang Xiaorong sedikit tertekan. Remaja yang menjadi miliknya selalu terbiasa memikul semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang Xiaorong tanpa sadar merapikan kerutan di kerutan dalam tidur Ren Xiaosu, tetapi dia baru saja mengulurkan tangan, dan ada orang yang berani di luar klinik memasuki pintu. Gerakan ini membangunkan Ren Xiaosu. Dia kebetulan melihat tangan Yang Xiaorong, jadi dia tertawa. Kenapa? Oh, Yang Xiaogen berkata dengan santai, aku mendengar suara dengkuranmu, bermaksud untuk menahan hidungmu. Ren Xiaosu berdiri dan berbisik, apakah kamu melakukan urusan manusia? Yang Xiaorong berkata sambil tersenyum, kamu biasanya tidak melakukan banyak personil. Itu benar, Ren Xiaosu mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari departemen dan melihat apa yang dikatakan Ji Yizeng dan para prajurit Tinder, tetapi mereka mendengarkan para prajurit dengan dingin. Maaf, kami tidak punya kendaraan tambahan untuk membawanya kembali sekarang. Kita bisa pergi ke garis depan, tetapi kita tidak bisa kembali. Dan Anda harus maju ke depan. Dari lusa, untuk memastikan keamanan pangkalan depan, tidak ada orang luar yang bisa ditinggalkan di sini. Ji Yi ragu-ragu sejenak, King He Group memiliki mobil.
Mobil Anda telah diminta dan akan digunakan untuk mengangkut persediaan, prajurit itu menjelaskan dengan tenang. Setelah serangan itu, konvoi transportasi menderita kerugian yang sangat serius. Maafkan kami karena membuat keputusan ini. Anda bisa menunggu besok setelah kendaraan memuat barang, duduk di atasnya dan pergi ke garis depan bersama-sama. Pada saat ini, prajurit Tinder tiba-tiba bertanya, apakah Anda pernah ke klinik kesehatan ini sebelumnya? Tuan Wang Jinglao, apakah Anda pernah melihat orang asing? Tidak, Wang Jing menggelengkan kepalanya. Ketika kecelakaan itu terjadi, kami melarikan diri keluar pangkalan bersama. Kami tidak kembali ke pusat kesehatan sampai kami bergerak maju ke pangkalan dan tenang. Apa yang terjadi? Prajurit Tinder masih sangat sopan kepada Wang Jing dan yang lainnya. Ya, kami menduga bahwa dua penembak jitu yang muncul sebelumnya menembak di lantai atas pusat kesehatan. Kemudian mereka mengirimi kami informasi yang sangat penting, jadi mereka ingin terima kasih telah menemukan mereka. Petik 2. Tidak jelas, Wang Jing menggelengkan kepalanya lagi. Sudah terlambat ketika kami kembali ke klinik kesehatan, dan kami tidak melihat orang asing. Apakah Anda tidak tahu identitas kedua penembak jitu itu? Saya pikir itu adalah adapun milikmu, mereka menyelamatkan kami selama kekacauan, dan kami ingin mengucapkan terima kasih. Itu bukan milik kita, serdadu itu menggelengkan kepalanya. Mungkin kita bisa bertarung melawan orang-orang dengan cita-cita luhur di utara. Jika kamu punya petunjuk, silakan hubungi kami tepat waktu. Ya, aku akan. Wang Jing tidak pernah melirik mata Ren Xiaosu selama pidatonya, karena takut mengekspos Ren Xiaosu, seperti yang dilakukan dokter lain. Ini menunjukkan betapa hati-hati Wang Jing ketika dia menjelaskan kepada semua orang sebelumnya. Kalau begitu kamu bisa istirahat lebih awal, staf medis harus pergi ke utara besok dengan tentara. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahu kami kapan saja. Tentara itu langsung pergi ke lantai atas setelah meninggalkan Wang Jing, dan kemudian mengambil beberapa kelompok foto sebelum pergi. Para siswa saling memandang, dan seseorang berkata kepada Ji atas nama siswa lain, Tuan Ji, sekarang kita bisa kembali tanpa mobil. Kita mungkin pergi ke garis depan dan melihatnya. Ya, kamu juga mendengar itu. Kedua penembak jitu juga datang untuk membantu, dan sekarang seluruh Central Plains harus bersatu. Ji tidak berbicara dan merasa sangat. Pada saat ini, P3 yang bertugas memajukan pangkalan sedang berbicara dengan seseorang. Dia berkata dengan hati-hati, Tuan P5, saya ingin berkomunikasi dengan Anda pesan yang sangat penting. P5092 berkata di seberang telepon, apa yang ingin Anda tukarkan? Kamu juga harus mendapatkan berita. Meskipun rencana untuk merayu musuh berhasil malam ini, sebagian besar perbekalan dihancurkan. Ini cukup untuk membuatku diadili di pengadilan militer. Jika hukuman ditemukan, aku mungkin harus tinggal di penjara. Seumur hidup, Hal 3 berbisik, tetapi kamu juga tahu bahwa aku sejalan dengan rencanamu. P5092 berkata dengan kejam, malam ini kamu membuat banyak kesalahan. Bahkan jika kamu bekerja sama dengan rencanaku, kamu tidak boleh dengan bodoh memarkir kendaraan berat bersama dan memberikan musuh kesempatan untuk meledakkan persediaan. Terlebih lagi, ada orang biadab yang bersembunyi di belakang, bahkan tanpa aku rencana ini, Anda akan mengalami masalah cepat atau lambat. Jadi, beritahu saya informasi yang cukup penting, dan kemudian saya akan membuat Anda baik-baik saja. P3 segera mengerutkan kening, dan apa yang dia inginkan adalah janji ini, meskipun ketua P5092 itu dingin, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. P3 berkata dengan nada yang disengaja. Apakah Anda bertemu dua penembak jitu di Gunung Dasi? Saya tahu Anda ingin menemukan mereka, dan pada masa itu, dua dokter dari Trinity Society tiba-tiba meninggalkan markas depan. Dan kemudian pertempuran di Gunung Dasi setelah kembali ke pangkalan setelah akhir, waktunya sangat konsisten. P5092 berkata dengan santai, apa yang bisa dilakukan dua dokter? Jangan menggunakan dugaan yang tidak beralasan sebagai kecerdasan. Ini bukan hanya menebak. P3 cepat-cepat berkata, malam ini, yang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi aku menemukan bahwa Trinity belajar meninggalkan zona bahaya sebelum barbar tiba. Dan bahwa dua dokter yang telah meninggalkan pangkalan sebelumnya, salah satunya adalah psikiater yang telah Anda rawat.
P5092 membeku. Aku tidak tahu mengapa ketika P3 menyebutkan Ren Xiaosu, dia percaya pada penilaian P3. Bab 868. Tebak kebenarannya. Pertama-tama, waktu ketika kedua pria itu meninggalkan markas muka benar-benar bertepatan, yang sulit untuk dijelaskan. Menurut P3, alasan kepergian Ren Xiaosu adalah pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat-obatan, tetapi P5092 telah lama menetapkan bahwa obat Ren Xiaosu bukan leluhur. Tetapi kemampuan Ren Xiaosu sekarang ada, jika tidak mustahil untuk memiliki efek luar biasa seperti itu. Mungkin orang lain masih akan percaya tahayul tentang resep rahasia warisan leluhur, tetapi P5092 hanya percaya pada sains. Sains memberitahunya bahwa tidak ada resep leluhur di dunia ini yang dapat membuat luka sembuh hanya dalam 3 hari. Nah, Anda dapat benar-benar mengatakan bahwa itu karena tanaman juga telah bermutasi, tetapi Anda juga mengatakan bahwa rumusnya adalah leluhur. Ketika leluhur keluarga Anda menulis resep ini, tanaman belum bermutasi. Ini adalah celahnya. Karena itu, P5092 menjelaskan bahwa Deputi mengembalikan semua barang bawaan dari Trinity Institute untuk membantu Ren Xiaosu menutupi masalah ini. Sekarang, P3 memberitahunya bahwa Ren Xiaosu mengatakan bahwa dia pergi untuk mengambil obat, dan P5092 segera menyadari bahwa orang yang membantunya bertarung di Dasishan adalah Ren Xiaosu. Dan dari sudut pandang tertentu, pada kenyataannya, P5092 tidak perlu memeriksa detail-detail ini, dan secara naluriah menerima pernyataan P3, karena remaja itu terlalu istimewa. Dalam retrospeksi, pihak lain tidak memiliki rasa takut di depan dirinya, bukan karena sifat pihak lain yang ceroboh, tetapi karena pihak lain tidak takut pada dirinya sama sekali. Bahkan ketika P5092 berpikir bahwa dia sangat dekat dengan karakter yang berbahaya, dia masih sedikit takut untuk datang. Sungguh menggetarkan hati. P5092 bertanya melalui telepon, jika saya tidak salah, apakah gadis di sebelahnya yang meninggalkan saluran dengannya? Benar, kamu bisa menebaknya, P3 tersanjung. Hal-hal yang tidak berguna di depanku, P5092 bertanya dengan tenang, apakah kamu memberitahu orang lain tentang ini? Tidak, sama sekali tidak, yakinnya. Baik, tetap rahasiakan. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu akan meneruskan hal ini, aku akan menyerahkan kamu ke pengadilan militer, P5092 dengan tenang berkata. Ceritakan tentang situasi abnormal yang terjadi malam ini. Malam ini semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Pertama, para siswa melakukan pertunjukan sastra. Situasi di markas depan benar-benar menarik kam serangan barbar, kata P3. Selain itu, pihak kami juga sangat lancar. Menuntun mereka ke gudang senjata, pasukan khusus menyelesaikan pengepungan untuk memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Tapi kecelakaan itu terjadi. Kami tidak tahu di mana konvoi berat yang diserang menyebabkan kerugian besar bagi pihak kami, tetapi asal penyerang ini juga sekarang sangat menarik. Kami menemukan catatan di pos komando yang mengatakan bahwa badan eksperimen itu muncul, dan mari kita periksa 1,3 km di sebelah barat kamp. Orang-orang yang memeriksa sekarang seharusnya menemukan petunjuk, kata P3. Tubuh eksperimental. P5092 membeku. Tentu saja dia tahu apa itu tubuh eksperimental, tetapi seperti Ren Xiaosu, dia tidak pernah berharap bahwa kata itu tiba-tiba akan kembali memasuki dunianya. Pada saat ini, P5092 buru-buru berkata, saya ingin implementasi cepat dan saya ingin berita konklusif bahwa subjek masih ada. Setelah itu, P5092 menutup telepon dan duduk diam di tenda komandonya. Dia memikirkan kembali bagaimana dia bergaul dengan Ren Xiaosu, dia tidak tahu mengapa ada senyum di mulutnya, hal. 5092 tidak tahu mengapa dia tertawa, tetapi dia hanya berpikir bahwa hal ini tiba-tiba menarik. P5092 satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa seorang anak muda dengan daya juang yang hebat adalah seorang dokter. Apakah Anda menyelamatkan orang sambil membunuh mereka? Apa gambarnya? Salah. P5092 mulai mengingat hal-hal lain dengan hati-hati, tetapi ingatannya tidak sekuat yang dimiliki Wang Yun, jadi dia harus memeriksa beberapa informasi sebelumnya.
Pada saat ini ia memperhatikan satu hal, ketika mereka bertemu dengan Trinity Society, para dokter baru saja melarikan diri dari penghalang 31. Mengapa Ren Xiaosu muncul di penghalang ke-31 pada waktu itu, dan apa yang terjadi pada penghalang ke-31 hari itu? P5092 menghabiskan beberapa hari dengan T5 pasukan khusus itu, sehingga juga sangat jelas bahwa misi T5 telah berulang kali gagal. Dalam deskripsi T5, penjara rahasia dihancurkan. Penjara biasa dirampok, kondon meninggal, dan intelijen agensi disergap oleh penembak jitu, dan banyak petugas tewas di jalan. Itu saja, agen intelijen disergap oleh penembak jitu. Penembak jitu. P5092 bahkan lebih tersenyum. Dia sepertinya tahu rahasia Ren Xiaosu, jadi dokter punya misi, dan berencana untuk pergi, tetapi secara tidak sengaja dicegat oleh dirinya sendiri, dan kemudian datang ke utara bersama-sama. Tiba-tiba, P5092 memiliki kesan lebih tiga dimensi dari Ren Xiaosu. Ini adalah orang yang luar biasa, mampu menyajikan obat-obatan yang menyelamatkan jiwa, dan bakat khusus adalah penembak jitu. Dan pihak lain bukan hanya penembak jitu, itu juga harus menjadi transenden terbangun paling awal, dan kebugaran fisik mereka dapat menghancurkan orang biadab. Sejujurnya, sudah sangat kuat untuk menganalisis di sini, meskipun dugaan P5092 masih sangat sepihak. Misalnya, dia tidak tahu lebih dari 10 kemampuan Ren Xiaosu. Dan dia tidak tahu bahwa kualitas fisik Ren Xiaosu sebenarnya lebih menyimpang dari yang diharapkan, dan ada semakin menyimpang Lao Su. Ada perusak lain yang bisa membuat Ren Xiaosu dan Lao Su semakin menyimpang. Tapi ini bukan kesalahan P5092. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Ren Xiaosu. Itu normal jika Anda tidak menebaknya. Ada masalah ketika Anda menebaknya. Trinity Society akan segera tampil ke depan bersama pasukan. P5092 tiba-tiba merasa ada beberapa hal menarik dalam perang yang membosankan ini. Dia bermaksud untuk terus berpura-pura tidak tahu, dan kemudian mengagumi penampilan orang lain di hadapannya, berpikir bahwa P5092 di sini aneh dan bahagia. Kamu tidak berpura-pura. Tapi aku sudah tahu segalanya. Pada saat ini, panggilan P3 kembali, Tuan, mayat tubuh eksperimental ditemukan pada 1,33 km, dan yang paling penting, ada orang barbar berubah menjadi tubuh eksperimental. P5092 menarik pikirannya tentang Ren Xiaosu. Dia bertanya, bagaimana subjeknya mati? Terluka oleh senjata tajam, dan hanya ada satu jejak sepatu di dekatnya. 10 subjek atau lebih seharusnya dibunuh oleh orang yang sama. P3 menjelaskan. Tidak ada cara untuk menilai kekuatan mereka yang membunuh mereka. Senjata. Cobalah menembak orang biadab, kata 5092. Setelah tembakan tertegun, Hal 3 menjawab, pistol ditembakkan, dan peluru bahkan tidak bisa tertanam di kulit lawan. Senjata tajam apa yang diperlukan untuk membunuh mereka? Aku khawatir itu kemampuan yang luar biasa. P5092 bertanya-tanya. Dia tiba-tiba berpikir, apakah ini kemampuan gadis di samping Ren Xiaosu? Keduanya luar biasa. Jadi kemampuan mereka berdua adalah obat hitam dan satu senjata, dan kemudian keduanya adalah penembak jitu. Karena informasi asimetris, P5092 tiba-tiba merasa bahwa pikirannya sedikit bingung, dan dia selalu merasa seperti dia telah melewatkan sesuatu. Jika Wang Yun ada di sini, ia dapat dengan mudah menghubungkan semua petunjuk bersama. Sayangnya, P5092 tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bab 869. Saya lebih baik dari dia. Mengenai berita bahwa badan eksperimental masih hidup di dunia ini, Tinder tidak menyembunyikannya, tetapi secara langsung dan jujur menginformasikan berita itu kepada Ji. Dan kemudian Ji meneruskan berita itu ke Hope Media untuk dipublikasikan. Tinder percaya bahwa mereka perlu memberitahu semua orang bahwa pelakunya yang menyebabkan penghancuran penghalang 74 masih hidup hari ini, dan semua orang harus lebih waspada. Karena saat ini badan eksperimen muncul, ada orang barbar yang lebih kuat. Sebenarnya, berita ini sebagian besar dibagikan dengan keluarga Wang, dan mereka yang sekarang berperang dengan musuh di utara adalah keluarga Tinder dan Wang. Sebelum ini, Wang tidak memberitahu Tinder sebelum perang yang akan datang.
Dan kali ini Tinder menunjukkan tingkat berbagi intelijen yang luar biasa. Jiangsu bahkan memuji perilaku tidak etis ini di bagian baru dan menegur Wang jaga rahasia. Namun, sekarang tidak ada padanan P5092, Ren Xiaosu tidak bisa melihat cara menulis di koran. Sejujurnya, Ren Xiaosu juga merasa bahwa Tinder telah membuat keputusan yang tepat kali ini. Sama seperti dia ingin mengingatkan Tinder, Tinder berkewajiban untuk mengingatkan orang lain sebelum dai. Lagi pula, dibandingkan dengan orang barbar, tubuh eksperimental adalah spesies yang bertekad membunuh semua manusia dan mengubah semua manusia menjadi monyet berkulit abu-abu. Institut Trinity, siswa King He, dan pasukan material Tinder pergi ke utara bersama-sama. Tinder berhasil mengumpulkan materi yang rusak dari markas yang maju. Hanya menyisakan seperempat dari yang sebelumnya. Ini membuat semua prajurit Tinder terlihat sedih, karena mereka tahu itu artinya, prajurit garis depan cenderung penuh. Setelah Tinder, mereka harus mengumpulkan semua sumber daya yang tersedia sesegera mungkin, dan kemudian mengangkutnya ke depan. Jika tidak, mereka mungkin runtuh sebelum serangan tentatif barbar berakhir. Pasukan Tinder memang berkemauan keras, tetapi bagaimana orang bisa berkelahi meskipun mereka tidak bisa makan makanan yang cukup. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedang duduk di dalam truk pasukan dengan orang-orang dari Trinity Society. Ketika kendaraan melewati jalan gunung bergelombang, ia mengemudi sepanjang jalan ke utara. Lebih dari selusin orang diperlakukan istimewa di dalam mobil. Awalnya, semua orang mengira itu adalah hasil dari penyembuhan dan penyelamatan orang. Tinder adalah kendaraan terpisah yang diatur untuk mereka dengan rasa terima kasih. Namun, kemudian ditemukan bahwa dokter dan perawat lain di pusat kesehatan penuh sesak. Memahami adalah kekhasan mereka. Kemudian anggota masyarakat Trinity ingat bahwa ketika P3 meninggalkan basis Renjin, mereka secara khusus mengatakan kepada Ren Xiaosu, ketua P5 berharap untuk melihat Anda lagi di depan. Jadi semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kepenulisan bersama adalah perlakuan khusus untuk Ren Xiaosu, dan semua orang kehilangan itu. Murid-murid King He itu tidak seberuntung itu. Sejumlah besar truk di markas depan hancur. Ketika mereka pergi ke utara, mereka harus menunggu pelabuh memuat barang-barang dan kemudian duduk di perbekalan. Angin dingin berhembus melalui pipi siswa yang tidak bisa dicintai, lalu melambai pergi. Sebelumnya, Ji Yi juga ingin menemukan P3 yang bergerak maju ke pangkalan untuk menyelesaikan masalah ini. Ji Yi berkata dengan sangat serius, para siswa ini juga melakukan perjalanan khusus untuk mengirim persediaan. Kami mengirim begitu banyak persediaan dan obat-obatan. Mengapa perawatan ini pada akhirnya? Akibatnya, P3 menjawab dengan tenang. Atas nama Tinder, saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah menyumbangkan bahan, tapi saya tidak berpikir ini bisa menjadi alasan yang mempengaruhi rencana tempur kami. Tuan Ji, Anda dapat melihat bahwa kendaraannya tidak cukup. P3 melanjutkan dengan mengatakan, dan saya pikir itu sangat benar bagi Anda untuk menaruh harapan Anda pada pelatuk saya. Jika kandar itu padam, lalu siapa yang dapat menghentikan orang barbar untuk Los Angeles? Apakah itu Kong? Kong sudah mati. Jadi, jika sumbu itu hilang, maka seluruh dataran tengah harus menghadapi pasukan ekspedisi yang telah dikendarai secara langsung. Long Kong telah melihat gelombang pengungsi. Mereka ingin melarikan diri lebih jauh ke selatan. Tetapi jika sumbu itu hilang, mereka tidak punya tempat untuk lari. Memang, seperti kata P3, banyak penduduk dan pengasingan Kong mulai melarikan diri ke selatan. Beberapa orang takut perang, yang lain tidak bisa makan. Tentara Tinder mengambil semua bahan yang bisa dikumpulkan di penghalang 31 dan 32, dan penghuni penghalang itu tidak bisa membeli makanan saat ini. Mereka hanya bisa keluar dari penghalang untuk menemukan jalan keluar. Ini hanya kurang dari setengah bulan, dan kulit di hambatan 31 dan 32 telah dibersihkan. Ji Yi berpikir sebentar dan berkata, tapi semua orang juga baik hati di utara. Kamu tidak bisa memperlakukan sekelompok siswa seperti ini. P3 menggelengkan kepalanya, aku tahu itu baik, tetapi emosi tidak berguna dalam perang, dan Tinder hanya melihat hasilnya. Ini mungkin alasan mengapa banyak orang membenci Tinder.
Jelas bahwa siswa di sini untuk mengirim persediaan, tetapi sekarang mereka telah berdosa, tetapi Tinder tidak berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Karena itu, tidak peduli seberapa keras Ji mencoba, dia masih belum mengubah status quo para siswa. Di mobil masyarakat Trinity, hubungan antara mereka berdua mulai memanas dengan cepat karena Liang Che telah melarikan diri dari belakang Meng Nan. Begitu mereka naik bus, keduanya berbisik bersama, dan semua orang lelah. Kejadian ini memungkinkan setiap orang untuk memahami apa artinya membawa bulan ke dekat menara air, apa arti sesungguhnya dari kesulitan. Dan apa yang tidak berarti bahwa api yang dekat tidak dapat dihidrolisis. Saya tidak peduli jika Meng Nandu menyukai orang lain, dan saya tidak bisa menahan hati di tengah-tengah kesulitan. Sambil mengobrol, Meng Nan melihat bahwa tidak ada terobosan baru dalam hubungan antara kedua belah pihak. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif dan dia mengambil sebotol krim tangan dan menuangkannya di tangannya. Akibatnya, dia berkata, "Terlalu banyak Liang Che. Jangkau, saya akan menggosokkan krim tangan pada Anda juga, Anda tahu, tangan Anda ceroboh." Kemudian, Meng Nan memegang tangan Liang Che dan mulai mengoleskan krim tangan kepadanya. Ini adalah pertama kalinya Liang Che memegang tangan dengan Meng Nan. Ketika dia emosional, dia hanya mengaku, "Meng Nan, aku selalu ingin biarkan saya memberitahu Anda, saya sudah lama menyukai Anda. Sejak saya magang bersama, saya diam-diam memperhatikan sosok Anda, bisakah Anda menjadi pacar saya?" Meng Nan menahan sedikit, "Tapi aku tidak cantik, lihat gadis-gadis di Qinghe, betapa cantiknya." Liang Chebiao dengan loyal berkata, "Kamu bisa tenang, aku suka yang tidak pantas." Meng Nan, Ren Xiaosu, Yang Xiaorong, Wang Jing. Orang-orang di seluruh mobil itu bodoh. Mengapa mereka tidak menyadari bahwa Liang Che akan menjawab seperti ini? Orang Meng Nan hanya berpegang pada itu. Jika Anda membanggakan beberapa kata lagi dan mengatakan sesuatu yang baik, bukankah ini akan terjadi? Sambil menghela nafas, aku melihat bahwa Meng Nan menarik tangannya kembali secara langsung, dan kemudian berkata dengan dingin, "Aku tidak memiliki kriteria untuk memilih jodoh sebelumnya. Tetapi sampai aku bertemu denganmu, aku berkata dalam hati bahwa aku tidak bisa melakukan ini." Ren Xiaosu berbisik sambil duduk di sebelah Yang Xiaorong, "Aku lebih baik darinya." Bab 870. Buku hitam kecil. Mungkin Liang Che merasa bahwa keduanya berkembang terlalu cepat, jadi dia menuangkan air dingin pada hubungannya dengan Meng Nan. Tim melaju ke utara, dan Ren Xiaosu mengatakan bahwa dia tidak mengajar Liang Che kali ini. Pihak lain murni otodidak dan berbakat. Ketika melewati Dasishan, konvoi besar itu beristirahat di sini. Perkemahan tempat sisanya adalah tempat di mana P5092 didirikan untuk membiarkan orang barbar menyerang kamp. Ren Xiaosu sangat akrab dengan tempat ini. Tetapi tubuh orang barbar tidak tahu kemana mereka pergi. Setelah turun dari mobil, semua orang mendengar prajurit Tinder merokok sambil mendiskusikan. "Saya mendengar bahwa kepala P5 membunuh lebih dari 100 orang barbar di sini. Dikatakan bahwa orang-orang barbar itu putus asa pada saat itu. Saya tidak berharap bahwa kepala P5 itu lebih awal. Harapkan mereka datang ke kemah. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa penampilan kedua penembak jitu itu." Ren Xiaosu dan yang lainnya tidak turun ketika duduk di mobil, tetapi siswa Qinghe tidak sabar untuk turun dari mobil. Beberapa siswa mendengar diskusi yang tajam dan tiba-tiba berkata, "Saya tidak tahu di mana saya bisa menerima pelatihan tentang penembak jitu. Saya juga ingin jadilah penembak jitu." Akibatnya, prajurit Tinder tertawa ketika dia mendengar ini. "Saya ingin memiliki tingkat yang sama dari dua penembak jitu. Itu pasti hadiah Tuhan. Tetapi bukan itu yang Anda inginkan." Para siswa Qinghe sedikit tidak yakin, "Jika kamu tidak bekerja cukup keras, aku masih bisa menderita." "Kamu tidak mengerti." Prajurit Tinder menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak lagi menjelaskan apapun. Hanya mereka yang benar-benar berjuang dan menerima pelatihan militer yang dapat memahami bahwa kerja keras saja tidak cukup. Alasan mengapa dua penembak jitu dapat mengendalikan medan perang adalah karena banyak aspek bakat digabungkan, lawan tidak hanya seakurat itu. Tetapi hanya memprediksi posisi barbar di muka setiap kali sudah cukup untuk semua tentara Tinder untuk diam-diam ketakutan. Ini adalah keterampilan yang sebenarnya.
Pangkalan depan hanya berjarak lebih dari 100 km dari garis depan. Setelah berjalan di jalan gunung, itu adalah jalan tol yang dibangun oleh Tinder, sehingga tim dapat tiba dalam 1 hari. P3 memberitahu Ren Xiaosu ketika mereka berangkat bahwa mereka bisa mencapai garis depan sore itu. Jika bagian kecil dari jalan gunung itu juga diperbaiki, mungkin itu akan lebih cepat dan akan memakan waktu 2 jam. Pada sore hari, sebelum matahari terbenam, Ren Xiaosu melihat tembok besar baru yang menjulang tinggi di depan. Tembok besar, berliku-liku ke arah timur-barat di cakrawala, tidak bisa melihat di mana ujungnya. Rasa keagungan membuat orang tampak bangga pada pandangan pertama. Di dalam tembok besar, itu adalah barak seperti lautan. Pasukan pengikat melewatinya, dan tak terhitung orang-orang di bawah tembok besar terus membangun garis pertahanan ini. Ada menara keren berdiri di hutan, membumbung ke awan. Orang-orang berdiri di perancah di luar tembok besar yang belum diperbaiki dan berjalan di dinding gunung seperti tembok batu. Adegan yang luar biasa ini hanya terlihat dalam kehidupan Ren Xiaosu. Tiba-tiba dia merasa bahwa, mukjizat yang dia lihat sebelumnya dikerdilkan dibandingkan dengan tembok besar dan barak di garis depan. Akan sulit untuk percaya bahwa ini adalah kekuatan manusia tanpa melihat bangunan megah yang muncul dari tanah. Bahkan, ini tidak memiliki konten teknis, itu hanya benteng untuk orang barbar, tetapi kolektif yang berkumpul dalam proyek ini terlalu mengejutkan. Ketika tiba di barak, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat P5092 menunggu di gerbang barak. Awalnya, Ren Xiaosu berpikir bahwa pihak lain datang untuk menerima persediaan, tetapi kemudian ia menemukan bahwa pihak lain tidak melihat pasokan dan langsung ke. Ketika masyarakat Trinity lainnya masih sedikit bingung, Ren Xiaosu sudah melompat keluar dari mobil dan berjalan ke depan untuk berjabatan tangan dengan P5092. P5092 mengenakan seragam militer lurus dan tampak gagah. P5092 tertawa, sangat sulit bekerja sepanjang waktu. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak tahu kapan saya akan bertemu di waktu berikutnya, tetapi saya tidak berharap untuk melihat Anda lagi begitu cepat. Ren Xiaosu berkata dengan gembira, senang bertemu denganmu lagi. P5092 terkejut, dia melihat ekspresi Ren Xiaosu yang tampaknya tidak berpura-pura, apakah pihak lain benar-benar ingin melihat dirinya sendiri. Mengapa? Mantan Xiaosu masih berpikir tentang apakah akan membongkar P5092 ke barat laut Daxing. Bagaimana jika pihak lain sudah mati di depan? Sekarang setelah pihak lain ada di sekitar, saya bisa memikirkannya dengan lambat. Hanya 1 hari sebelum segel dicabut. Mungkin sulit untuk melindungi sekelompok orang dari keabadian, tetapi terlalu mudah untuk membuat 1 orang tetap abadi. Pada saat ini P5092 malu, saya mendengar bahwa Anda dirawat di klinik kesehatan belakang untuk menyelamatkan orang. Terima kasih banyak. Sekarang saya tiba-tiba merasa bahwa itu adalah keputusan yang sangat bijaksana untuk memindahkan Anda dari selatan. Di mana dan di mana itu adalah tugas dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saya hanya seorang ahli bedah normal, kata Ren Xiaosu sederhana. P5092 tertawa, kalau begitu maju ke depan, apakah kamu takut melihat pertempuran ini? Tentu saja aku takut, Ren Xiaosu mengangguk, kamu harus bertarung dengan baik, kalau tidak kita tidak akan aman di belakang. P5092 menatap ekspresi Ren Xiaosu, mencibir, takut. Anda takut hantu. Pasang. Lanjutkan memuat. Tidak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura, aku telah melihat kebenaran dari segalanya. Namun, alasan mengapa P5092 menanyakan hal ini adalah karena ia ingin melihat kinerja Ren Xiaosu. P5092 tertawa, saya melakukan perjalanan khusus untuk menyambut Anda hari ini, tetapi saya tidak dapat menghibur Anda dengan dinas militer saya. Ini adalah sertifikat yang saya lamar sementara. Dengan sertifikat ini, Anda dapat masuk dan meninggalkan tentara dengan bebas. Ren Xiaosu membeku sedikit, dia melihat P5092 menyerahkan sertifikat padanya. Sertifikat ini belum besar, ini adalah buku hitam kecil, dan tidak ada foto di dalamnya. Segera setelah dibuka, dicap dengan segel merah, yang merupakan segel resmi Komando Divisi Ketiga.
Ren Xiaosu tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh sertifikat itu, tetapi mendengarkan arti dari P5092 tampaknya sangat kuat. Kalau begitu terima kasih, Ren Xiaosu tertawa, aku hanya ingin bergerak di ketentaraan. Oke, aku akan pergi dulu di sini, kamu bisa melakukannya sendiri, P5092 berkata dan berbalik lalu pergi. Ketika dia berkata, perang akan segera dimulai, dan dia benar-benar terlalu sibuk. Sejujurnya, P5092 dapat membuat waktu khusus untuk bertemu Ren Xiaosu, ajudannya dan para staf-staf sangat terkejut, semua orang berpikir pada saat yang sama apakah Ren Xiaosu ini begitu penting. Tentara Tinder membawa Ren Xiaosu ke rumah sakit lapangan divisi ketiga. Dalam perjalanan, Ren Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan buku hitam kecil. Apakah benar bebas masuk dan keluar? Petik 2. Akibatnya, dia mendapati bahwa prajurit yang ditanyai tiba-tiba menghormatinya, ya Tuan, selama Anda memegang dokumen ini, Anda berada di divisi ketiga tanpa hambatan. Ren Xiaosu berbisik di dalam hatinya bahwa buku hitam kecil ini memiliki efek yang sangat besar, dan dia menyipit di sisi lain dan mulai memanggil tuannya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.